Perkenalkan, nama saya Ambar Subakti dari kelas 12 IPA 1. Saya akan membawakan dongeng yang berjudul Sang Kuryang. Dahulu kala, di Jawa Barat, terdapat kerajaan yang dipimpin oleh raja bernama Sumbing Perbangkara. Ia memiliki putri yang sangat cantik bernama Dayang Sumbi. Ayah, aku mau mangga. Tapi Nak, tadi kan kita sudah membeli durian di tempat sebelah. Tapi aku punya mangga. Dayang Sumbi kecil sangat dimanja. Semua permintaannya harus dituruti. Meskipun demikian, raja tetap menyayanginya. Seiring berjalannya waktu, Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Kecantikannya membuat para pangeran dan raja-raja bertengkar untuk mendapatkannya. Demi menghindari pertengkaran pangeran dan raja-raja, Dayang Sumbi menyendiri ke sebuah pondok di tepi hutan. Di pondok itu, Dayang Sumbi gemar sekali menenun. Hingga suatu ketika, saat ia sedang asik menenun, tiba-tiba... Aduh, benangku jatuh. Malas sekali untuk mengambilnya. Aku bersumpah bagi siapapun yang mengambilkan benangku, akan kujadikan suami apabila dia laki-laki. Benang yang jatuh itu diambil oleh si Tumang, anjing pengawal raja yang menemani Dayang Sumbi selama di pondok itu. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi. Tiba-tiba, Tumang berubah menjadi seorang manusia. Ia menceritakan bahwa sebenarnya ia adalah jelmaan seorang dewa. Ia akan berubah menjadi manusia ketika bulan purnama tiba. Sesuai janjinya, Dayang Sumbi akhirnya menikahi si Tumang. Mereka memiliki anak yang bernama Sang Kuryang. Dayang Sumbi masih merahasiakan kepada Sang Kuryang kecil bahwa si Tumang adalah ayahnya. Seperti kakeknya, Sang Kuryang memiliki kegemaran berburu di hutan. Ia selalu ditemani si Tumang untuk berburu. Dah Ibu, aku pergi berburu dulu. Hati-hati ya nak. Nah, Tumang, hari ini kita akan berburu rusa yang sangat besar. Untuk makan malam kita hari ini bersama Ibu. Menjelang siang, Sang Kuryang belum melihat seekor satu rusa pun. Ia sedikit merasa putus asa. Kenapa tidak ada satu ekor rusa pun hari ini? Tiba-tiba, Babi rusa, ini akan jadi menu makanan malam kita hari ini. Tumang, kejar babi rusa itu. namun Tumang hanya diam saja. Ia tidak mau mengejar babi rusa itu. Babi rusa itu berlari ke hutan. Makan malamku. Tumang tidak mau mengejar babi rusa itu karena ia tahu babi rusa itu merupakan jelmaan dewi sama seperti dirinya yang bernama Wayung Hyang. Ini semua salahmu. Gara-gara kamu, malam ini kita tidak bisa makan daging. Gelap mata, Sang Kuryang tiba-tiba mengambil anak panahnya. Diarahkannya busur panahnya ke tubuh si Tumang. Maafkan aku, Tumang. Aku sudah berjanji kepada Ibu untuk membawa daging pulang. Ibu, aku pulang. Sang Kuryang, kau sudah dapat hasil buruanmu? Ini, Bu. Wah, daging yang besar. Akan kumasakan untuk kita dan kamu. Lalu, di mana Tumang? Maaf, Bu. Tapi sebenarnya daging itu adalah Tumang. Astaga, Sang Kuryang! Tumang! Dayang Sumbi sungguh marah. Mendengar penjelasan Sang Kuryang, tanpa sengaja ia memukul dahi Sang Kuryang. Sang Kuryang yang terpukul jatuh tak sadarkan diri. Dayang Sumbi terlihat terkejut atas apa yang dilakukannya kepada Sang Kuryang. Dengan berlinang air mata, ia meninggalkan Sang Kuryang dari pondok itu. Pelariannya terhenti di sebuah gua. Di dalam gua tersebut, Dayang Sumbi bersemedi. Sang dewa menganugerahkan kecantikan yang abadi. Ia akan terlihat awet muda. Sementara itu, di pondok, Sang Kuryang siuman dari pingsannya. Ia mencari ibunya, tapi tidak ditemukan. Ia pun pergi meninggalkan rumah karena kecewa kepada sang ibu yang lebih menyayangi si Tumang daripada dirinya. Ya, akhirnya, Sang Kuryang bertemu dengan petapa sakti. Ia berguru kepadanya. Waktu terus bergulir. Pagi menjadi siang, siang menjadi sore, dan sore menjadi malam. Sang Kuryang kecil kini
tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Siapa gadis yang sedang memetik buah itu? Tanpa disengaja, ia dipertemukan lagi dengan ibunya. Tetapi mereka tidak saling mengenali. Hai gadis cantik, bisakah aku membantumu? Terima kasih pemuda. Demikianlah akhirnya Dayang Sumbi dan Sang Kuryang kembali bertemu dan mereka saling menyukai. Jeruk yang cantik, secantik yang memetik. Kau bisa saja. Bisakah kita istirahat sebentar? Bagaimana kalau di pohon itu? Sang Kuryang benar-benar jatuh hati kepada Dayang Sumbi. Ia pun meminta agar Dayang Sumbi mau menikah dengannya. Dan hari ini Sang Kuryang berniat untuk bertanya sekali lagi. Wahai Dayang Sumbi, kapankah kau menerima lamaranku? Dayang Sumbi bersedia menikah dengan Sang Kuryang. Saat hendak menjawab lamaran Sang Kuryang, Dayang Sumbi dikejutkan oleh bekas luka yang ada di dahi Sang Kuryang. Bekas luka itu? Kita tidak bisa menikah. Kita tidak bisa hidup bersama. Kenapa? Itu karena sebenarnya kau adalah anakku. Kau bercanda? Mana mungkin? Itu terlihat dari bekas luka di dahimu. Itu dulu luka yang aku buat. Aku tidak percaya. Bagaimanapun juga, aku akan tetap menikah denganmu. Kau sungguh keras kepala. Baiklah, jika kau benar-benar ingin menikahiku, aku memiliki 2 permintaan. Buatkan aku sebuah kapal besar dan 1 bendungan dalam waktu 1 malam. Baiklah, aku akan mewujudkan keinginanmu. Tanpa diketahui Dayang Sumbi, Sang Kuryang yang sakti mampu memanggil jin untuk mewujudkan keinginan Dayang Sumbi. Ia memerintahkan para jin untuk membangun kapal dan waduk malam itu juga. Malamnya, Dayang Sumbi yang penasaran memeriksa pekerjaan Sang Kuryang. Betapa terkejutnya ia melihat pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai. Ia segera berdoa kepada dewa agar menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang karena ia tidak mau menikahi anaknya. Doa Dayang Sumbi dikabulkan. Malam itu tiba-tiba berjalan sangat cepat. Matahari mulai menyingsing. Para jin meninggalkan kapal yang belum selesai. Kau tidak bisa membuatkanku kapal. Kita tidak akan menikah. Tidak! Sang Kuryang yang marah menendang kapal buatannya. Kapal besar itu terbalik dan tertelungkup. Semakin lama, kapal yang tertelungkup itu tertutup oleh tanah dan menjadi gunung. Gunung itu kini dikenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya kapal tertelungkup. Pesan dari cerita ini adalah jangan gegabah dalam melakukan sesuatu ketika hati dan pikiran sedang dipenuhi amarah.